Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Sarah sebagai tutor kalian. Nah, di minggu ketujuh ini kita akan membahas literasi finansial dan manajemen risiko. Workshop proyek manajer risiko, membuat proposal usaha yang tangguh menghadapinya. Kenapa sih perlu menghitung risiko? Dalam dunia usaha, seringkali kita menyalahkan nasib buruk saat rugi. Padahal banyak risiko yang sebenarnya bisa diprediksi dan dihitung. Yang pertama, menghindari kerugian besar mendadak. Kedua, menyiapkan modal cadangan yang tepat. Ketiga, mengambil keputusan lanjut atau berhenti. Mindset wirausaha adalah risiko datang dari ketidaktahuan kita tentang apa yang sedang kita lakukan. Nah, di sini ada rentang nilai peluang. Menerjemahkan mungkin ke angka. Dalam matematika, kita tidak menggunakan kata mungkin atau ragu-ragu. Kita menggunakan angka antara 0 sampai 1. Baiklah, di sini ada 3 jenis kejadian penting. Yang pertama, saling lepas. Kejadian yang tidak bisa terjadi bersama. Contoh, pembelian memilih bakso atau mie ayam atau tidak keduanya. Saling membalas. Yang kedua yaitu saling bebas. Dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi tapi terjadi bersamaan. Contoh, hujan deras dan listrik mati. Dan yang ketiga yaitu pesyarat atau jika. Kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Contoh, jika hujan maka pembeli sepi. Baiklah, di sini ada studi kasus Pak Budi. Pak Budi adalah seorang nelayan di Bengkulu. Setiap kali ingin melaut, ia menghadapi dilema besar. Biaya sekali melaut atau BBM dan bekal adalah 500.000. Jika ia memaksa melaut saat kondisi tidak pasti, ia berisiko rugi total. Mari kita bantu Pak Budi menghitung risiko menggunakan matematika sebelum ia menyalahkan mesin perahunya. Identifikasi risiko Pak Budi. Risiko pertama yaitu cuaca buruk. Peluangnya 0,3 atau 30%. Sedangkan yang kedua yaitu risiko B, mesin rusak. Peluang 0,1 atau 10%. Bagian ketiga yaitu target, peluang selamat. Nah, di ini kalau membawa hasil tangkapan. Buat teman-teman, kalau ada yang penting di slide ini, bisa teman-teman catat di kertas masing-masing ya. Nah, di sini ada rumus risiko ganda saling bebas. Kejadian dan bagaimana jika Pak Budi sial? Sudah cuaca buruk, mesinnya mati pula. Ini disebut kejadian majemuk saling bebas. Untuk mencari peluang keduanya terjadi, kita harus mengalihkan peluang masing-masing. Dan selanjutnya itu hitungan risiko Pak Budi. Di sini 3% risiko bencana total. Analisis perhitungan diketahui cuaca buruk yaitu 0,3, sedangkan mesin rusak itu 0,1. Peluang bencana total. Nah, cuaca buruk dan mesin rusak ini dikalikan 0,3 kali 0,1 sama dengan 0,03 atau 3%. Kesimpulannya, meskipun kecil risiko ini total. Jadi Pak Budi harus membawa alat keselamatan ekstrim. Selanjutnya itu instruksi proyek mandiri. Saatnya Anda menjadi manajer risiko untuk usaha Anda sendiri. Selanjutnya itu langkah 1, identifikasi risiko. Bayangkan usaha impian Anda atau usaha yang sedang Anda jalankan. Tuliskan minimal 3 risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, risiko alam. Kedua, risiko teknis. Ketiga, risiko pasar. Di sini ada langkah ketiga, strategi mitigasi. Yang pertama, cegah. Tindakan untuk mengurangi peluang terjadi. Contoh, servis mesin rutin agar tidak mogok. Kedua, kurangi. Tindakan mengurangi dampak jika risiko terjadi. Contoh, sedia genset jika mati lampu. Ketiga, alihkan. Memindahkan risiko ke pihak lain. Contoh, ikut asuransi atau sistem bagi hasil. Selanjutnya, sesi peer review. Tukarkan draft analisis risiko Anda dengan teman sebangku.
Checkpoint. Cara checkpoint yaitu masukkan akal. Apakah angka peluang yang ditulis masuk akal? Atau jangan semua ditulis. Dan kedua, hitungan benar. Apakah hitungan matematika benar? Ketiga, solusi realistis. Apakah solusi mitigasinya realistis dan bisa dilakukan? Manajemen resiko. Proposal usaha Anda wajib membuat pertama, daftar 3 risiko utama atau fakta internal dan eksternal. Kedua, perhitungan peluang, tunjukkan rumus yang dipakai. Ketiga, estimasi kerugian dalam rupiah. Keempat, rencana mitigasi atau solusi konkret. Nah, tips tambahan, investor lebih suka mendanai pengusaha yang jujur tentang risiko daripada yang mengaku pasti untungnya tanpa dasar. Selanjutnya, jadwal menuju final proposal. Dari minggu ke-5 sampai ke-6, yaitu teori peluang dan workshop awal. Minggu ke-7, analisis risiko dan peer review. Yang ketiga, minggu ke-8, asesmen sumatif dan presentasi. Akhir semester, ujian praktek dan pameran P5. Selanjutnya di sini ada dampak mitigasi pada kerugian. Contoh risiko listrik mati pada usaha es krim. Yang merah ini tanpa persiapan. Ruginya sampai 1 juta. Sedangkan dengan mitigasi yaitu ruginya 200.000. Dengan menyewa genset, mitigasi kerugian bisa ditekan hingga 80%. Di sini ada kriteria penilaian tutor. Apa yang membuat nilai Anda maksimal? Pertama, logika matematika, perhitungan peluang tepat. Kedua, realisme. Contoh kasus nyata, bukan mengada-ngada. Ketiga, kreativitas solusi. Cara mengatasi risiko cerdas dan hemat biaya. Baiklah, saatnya itu diskusi dan tanya jawab. Ada bagian dari tugas yang belum jelas? Teman-teman, apakah udah jelas? Atau ada yang ingin berbagi pengalaman risiko apes di tempat kerja? Ya baiklah, buat teman-teman yang ada yang ingin bertanya bisa hubungin saya. Teman-teman, jadi jangan takut pada risiko. Pelaut yang tangguh tidak lahir dari ombak yang tenang. Wirausahawan sukses bukannya menghindar risiko, tapi yang tahu cara mengolahnya. Jadi buat teman-teman untuk minggu 7 ini mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Teman-teman mungkin ada yang belum jelas bisa hubungi WhatsApp saya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.